Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau sharing aja nih. Ana lagi olahraga di taman apa nih? Taman Taman Layangan. Ada satu fenomena. Anak sudah kuliah, anak sudah bekerja, lalu bapaknya atau ibunya baru ingin merubah anaknya jadi anak yang soleh. Kalau yang cowok diperintahkan untuk duduk di kajian, sholat di masjid, sholat tepat waktu, tidak membantah ayah ibunya, tidak bermain riba, tidak mabuk, tidak berzina, dan lain-lain sebagainya. Mobil khusus disuruh tidur cepat karena pagi harus sholat subuh. Wah, susahnya bukan main. Kecuali rojulun solehun, anak muda yang dapat hidayah, anak muda yang dapat irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena dari anak wanita sudah kuliah ya, ingin orang tuanya, anak wanitanya itu duduk di kajian, menutup aurat dan mengikuti aturan agama, apalagi dilarang-larang pacaran. Itu sudah tidak bisa. Karena apa? Karena dari kecilnya dia tidak dididik dengan agama. Dia tidak punya habit ya untuk berbuat baik. Dia tidak melihat bahwa aturan agama adalah nilai-nilai syariat yang ini habit keluarga gua, ini kebiasaan keluarga gua. Bapak gua kalau ngeliat gua nggak pakai jilbab, bapak gua tinggal melotot dari jauh. Bapak gua nggak suka kalau misalkan maghrib gue masih di luar nongkrong sama teman-teman di gang tuh. Bapak gue langsung melotot, anak itu langsung kelabakan, ambil wudhu, mandi, ambil wudhu dan bergegas sholat ke masjid. Nah, habit itu nggak ada. Jadi yang ada itu hanya dunia. Jadi kenapa anak-anak setelah dewasa itu susah dirubah? Karena memang dari kecil mereka tahu orang tuanya itu nggak didik secara agama. Jadi dia juga, orang tua tidak mau membatasi, anak-anaknya juga tidak merasa dibatasi. Jadi ngerasa yang maksiat yang dilarang agama itu mereka nggak tahu, karena orang tuanya nggak ngedidik, nggak ngasih tahu. Jadi mereka hidupnya ya berjalan aja seenak hawa nafsunya aja kan, seenak keinginannya aja, sekeinginan gua aja gitu. Nah, jadi kenapa tidak bisa dirubah fenomena ini, dan terkadang anak juga melawan? Karena masya Allah, jika orang tua belajar agama dan orang tua tahu tentang sebagian saja tentang ilmu-ilmu penting dalam agama, maka orang tua itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan perkataan orang tua itu akan disegani ya, kalau bisa ditakuti. Dan anak juga punya habit, pada saat orang tua wajahnya tidak senang, dan anak juga akan merasa, oh ini tidak senang, pasti saya melanggar agama nih, ini bapak saya mukanya udah nggak senang begitu. Jadi marahnya itu bukan karena melanggar hawa nafsu, melanggar pribadi bapaknya, enggak. Melanggar dia itu karena melanggar agama, bapaknya marah karena melanggar agama. Bukan bapaknya marah itu karena harga diri bapaknya, kehormatan bapaknya, enggak lah, karena agama gitu loh. Jadi anak pun kalau dari kecil dididik, maka dia akan dekat dengan Al-Quran dan berada dalam zimmah Allah. Allah akan selalu menjaganya. Allah ngejaga dari kecil tuh, diajarin tuh
umur 2-3 tahun, Allah Ahad, Allah Maha Tunggal, Allah itu satu, Allah yang menciptakan kita gitu. Kasih tahu apa, diperkenalkan, oh ini gaya gak apa cara sholat, oh ini orang tua sama kakak-kakaknya sedang sholat, dikasih tahu ini tidak baik ya. Sebelum balik tuh pada saat tamyiz dikasih tahu, tuh lihat tuh orang pacaran itu tidak baik gitu. Kasih tahu, tuh lihat tuh membantah abi umi, membantah ayah dan ibunya itu tidak baik gitu. Dan seorang ayah harus selalu proaktif, ya kan, karena seorang ayah itu tanggung jawab. Kalau sudah diberikan tanggung jawab, maka laksanakan tanggung jawab dari Allah. Jadi Allah katakan dalam surat At-Tahrim tuh ya, bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, atas perintah ini, setelah kita menyampaikan, baru seorang ayah itu akan lepas, abinya itu akan lepas tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ngasih tahu tentang apa, orang pacaran tidak boleh, sekaligus dikasih tahu tata caranya gimana gitu. Kalau kita punya anak cowok, gimana kalau kita suka sama wanita itu, ya boleh, asalkan ya antum udah bekerja, antum udah siap menikah. Kalau enggak ya jangan mainan cewek, karena pasti nanti akan terjadi zina, entah itu zina kecil atau entah itu zina besar. Dan anak-anak dilarang tidak pacaran itu tidak bisa, karena apa? Kembali lagi, dari kecil tidak dididik Islam, dari kecil tidak dididik aturan agama. Jadi kalau di rumah sudah ada aturan agama, maka nanti besarnya tinggal mengikuti aja. Insya Allah, kalau antum tidak mau mendidik anak secara agama, nanti umur 12 tahun ke sana tunggu kehancurannya dan tunggu pelanggarannya, kecuali Allah memberikan hidayah irsyad padanya. Ya, ini penting. Anak sharing seperti ini penting, karena betapa susahnya, betapa beratnya gitu merubah anak dikala sudah dewasa. Karena anak itu adalah investasi akhirat. Jadi kita berusaha semampu-mampunya, seberat-beratnya harus merubah anak. Kasihan ya. Dan lebih parah lagi, nanti kalau anak tidak soleh dan soleha, kita siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan mendoakan kita? Anak itu investasi akhirat, ya kan? Seorang bapak juga harus membaca dirinya, menyadarinya, sering-sering memberi hadiah kepada anak, dekat selalu dengan anak, jangan terlalu kaku, jangan terlalu gila harga diri, gila penghormatan. Anak ajarkan agama, nanti akhlak penghormatan dia akan otomatis, dia jalan sendiri gitu. Tapi kalau seorang ayah hanya kasih makan, minum, main, wisata, nggak pernah diajarin agama ya, terus sekolah dunia, les Inggris, les matematika, semuanya bagus. Anak nggak menafikan itu semua, anak nggak memungkiri itu semua, bahwa itu semua adalah perlu untuk fasilitas dia. Tetapi mendidik secara agama lebih penting, ya lebih penting. Ku anfusakum wa alikum nar uquduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka insya Allah fenomena yang seperti ini tidak ada lagi.
seorang bapak tuh ya, sebagian para ulama mengatakan, dan banyak perkataan para ahli, seorang bapak tuh harus punya ilmu agama. Jadi otak jangan mubazir, mikirin dunia aja, mikirin pekerjaan aja, mikirin pelajaran materi. Belajar agama. Seorang bapak harus duduk di kajian, seorang bapak harus bisa bercanda, seorang bapak tidak boleh kaku, seorang bapak tidak boleh angker. Jadi assalamualaikum yang datang kayak singa. Seorang bapak harus dicintai, defense ya, defense. Jadi fansnya gitu anak-anak. Assalamualaikum, wah bapak datang. Anak senang. Yang bapak jangan kaku, ya. Bapak jangan cepat marah. Panggillah dengan panggilan pujian. Woi, hai anak pintar matematika sini. Hai ahli bahasa Indonesia. Hai ahli bahasa Inggris. Hai ahli agama. Hai anak yang selalu berbuat baik kepada orang tua. Hai. Jangan sampai kedengeran sama orang-orang yang liberal. Alah basi begitu. Hidup sendiri-sendiri, Mas Bro. Gak usah ngejelek-jelekin orang yang mau taat. Ada orang mau taat pakai jilbab, dibilang percuma jilbaban, no jilbaban pada pacaran, no jilbaban pada mesum, no jilbaban pada nggak bener. Biarin aja orang yang jilbaban nggak bener dipikirin, dimasukin di dalam agama. Ini nggak bener, biarin aja, nggak bener individu, ya kan. Ada orang mabok, yang penting kan sedikit, ini untuk obat, ya nggak bisa lah, tetap nggak bisa. Jadi jangan sampai ada fenomena seperti itu. Persiapkan anak, mobil khusus persiapkan antum sebelum menikah, setelah menikah dengan ilmu. Setelah dipersiapkan, maka laksanakan dan berdoa terus kepada Allah untuk selalu istiqomah. Dan kita yang terpenting lagi adalah kita harus konsekuen kepada keluarga, konsisten. Dan jika ada apa yang terjadi, masalah atau ya kita minta maaf juga, tidak masalah. Ingat saja hadis tentang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Yang paling baik dari kalian adalah aku, dan aku yang paling baik dari keluargaku, dan aku yang paling baik pada keluargaku. Oke, Anda mau olahraga dulu. Semoga sharing ini bisa menambah wawasan ke depan, wacana future, dan bisa menjadikan ini penyemangat untuk kita berebut mati husnul khotimah, berebut dapat nikmat kubur, berebut dimudahkan saat hisab, berebut masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Jadi jangan sampai ada fenomena lagi anak dirubah, anak setelah dewasa susah dirubah untuk mengikuti syariat atau beragama. Maka semua itu dimulai dari kecil. Kalau dari kecilnya biasa jauh dengan agama, maka di atas 12 tahun dia pasti akan menjadi pelanggar terbaik pada agama ini. So, berdoa selalu kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.